Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullahu taala. Insyaallah pada kesempatan hari ini Al-Faqir Bagus Hadhiratul Qudsiyah, mahasiswa Doktoral PK UMI angkatan 5 akan melanjutkan kajian tafsir Sirajul Munir karya Imam Asy-Syarbini, yang mana pada kesempatan terakhir teman-teman berakhir pada penghujung ayat ke-10 dari surat Al-Baqarah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Al-Faqir pada kesempatan hari ini akan menjelaskan akhir daripada ayat tersebut yang berbunyi bima kanu yakdzibun. Masih seputar tentang sifat orang-orang kafir yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka membawa penyakit hati, ingkar kepada Kanjeng Nabi, kemudian berbohong, mendustakan Kanjeng Nabi dan ajarannya. Dan Allah tambah penyakit tersebut dalam hati mereka sehingga kelak di hari kiamat berhak mendapatkan azab yang begitu pedih disebabkan mereka berbohong ataupun mendustakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Asy-Syarbini dalam penggalan ayat ini beliau berkata, qala rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi barakatihi fid dharain wa bikum amin bima kanu yakdzibun. Qara'a Nafi'un wa ibnu Katsirin wa Abu Amrin wa ibnu Amirin بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال أي بتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقرأ الباقون بفتح الياء وسكون الكاف وتخفيف الذال أي بكذبهم في قولهم آمنا، لأن الإيمان التصديق بالقلب والكذب هو الخبر عن الشيء على خلاف ما هو به. Hadirin wal hadirat rahimakumullah ta'ala. Pada waktu yang singkat ini saya akan menjelaskan daripada apa yang telah saya baca, yang mana Imam Asy-Syarbini menjelaskan di awal daripada penggalan akhir ayat ini bahwa kata yakdzibun ada dua qiraat. Yang pertama qiraat Nafi' dan qiraat Ibnu Katsir, qiraat Abi Amr, qiraat Ibnu Amir, yaitu dengan tasydid yukadzibun, yang artinya mendustakan. Mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun qiraat yang lainnya, qiraat imam-imam yang lainnya, yaitu yang seperti kita baca biasanya, yakdzibun, yaitu dengan takhfif, yang artinya mereka berbohong kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa efek daripada kedua qiraat ini dalam tafsir? Yukadzibun, apabila dengan qiraat tersebut maka mereka orang-orang kafir berhak mendapatkan azab yang begitu pedih disebabkan karena mereka mendustakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mendustakan ajarannya. Adapun dengan qiraat yakdzibun maka artinya mereka mendapatkan dan berhak mendapatkan azab yang begitu pedih kelak di hari kiamat karena mereka melakukan kebohongan. Berbohong kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berbohong apa? Berbohong dengan menyebutkan amanna dalam ayat sebelumnya, kami beriman kepada Allah Ta'ala dan kepada hari kiamat. Padahal dalam hatinya mereka masih ingkar kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan sebuah kebohongan, yaitu mengabarkan tentang sesuatu yang berbeda dengan
kenyataannya. Imam Asy-Syarbini dari hal ini menjelaskan dan menjabarkan hukum daripada berbohong menurut agama Islam. Beliau mengutip pendapat Imam Al-Baydawi. Beliau berkata, qala Al-Baydawi taba'an liz-Zamakhsyari. Imam Al-Baydawi yang memiliki kitab Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil pada wafat 685 Hijriyah mengikuti pendapat Imam Az-Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya Al-Kasyaf an Haqaiqi Ghamidit Tanzil yang wafat pada tahun 538 Hijriyah. Imam Al-Baydawi berkata bahwa wahuwa, yaitu kebohongan, haramun kulluhu, itu hukumnya haram semuanya tanpa pengecualian. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya hal tersebut ulila bihi, dijadikan ilat kebohongan tersebut istihqaqul azab, daripada keberhakan dan kepantasan mendapatkan azab orang-orang kafir. Ilatnya apa? Yaitu kebohongan tersebut. Haitsu ruttiba 'alal kadzib, yang mana azab tersebut tersusun ada karena adanya kebohongan. Kemudian Imam Baydawi juga menjelaskan, wa ma ruya anna Ibrahim alaihi salatu wassalam kadzaba thalatha kadzibat, dan adapun yang diriwayatkan daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau pernah melakukan kebohongan 3 kali. Dasarnya apa? Dasarnya yaitu lima rawal Bukhari wa Muslim, yang mana telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim fi hadis syafa'ah, dalam hadis asy-syafa'ah, yang mana fayaqulu Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata saat berbondong-bondong umat hari kiamat datang kepada Nabi Ibrahim meminta syafaat, beliau menolak dan beliau berkata, inni kadzabtu thalatha kadzibat, aku telah berbohong 3 kali kebohongan di dunia. Wa dzakara qawlahu fil kaukab, kemudian rawi menyebutkan juga, masih kalam Al-Baydawi ini menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berkata tentang planet-planet, matahari, bumi, dan seterusnya, masyhur dalam surat Al-An'am ayat 76 dan sampai 78. Hadza Rabbi, ini Tuhanku, melihat matahari, melihat bulan. Lalu Nabi Ibrahim berkata, ini Tuhanku. Nah, ini dikategorikan kebohongan pertama yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ini bagaimana kita mensikapinya? Sedangkan yang disebutkan oleh Imam Al-Baydawi bahwa hukumnya bohong itu adalah haram tanpa ada pengecualian. Begitupun qauluhu dan perkataan Nabi Ibrahim juga dalam surat Al-Anbiya ayat 63, bal fa'alahu kabiruhum hadha, justru yang melakukannya adalah berhala yang paling besar ini, atau ya, tunjuk yang ini, gitu kan. Dengan bahasa seperti ini disinyalir atau bentuknya seperti bentuk sebuah kebohongan, maka disebutlah kebohongan yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Adapun yang ketiga yaitu waqauluhu, dan perkataan Nabi Ibrahim inni saqim pada surat As-Saffat ayat 89, yang mana pada saat itu disebutkan oleh para mufassirin, orang-orang kafir tersebut mengajak Nabi Ibrahim untuk menyembah berhala, namun beliau mengelak dan menyebutkan bahwa beliau sedang sakit. Bagaimana kita mensikapi 3 ayat tersebut yang bentuknya yaitu bentuk sebuah kebohongan?
Al-Imam Al-Baydawi melanjutkan bahwa fal muradu, yang dimaksud daripada kebohongan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu bukanlah sebuah kebohongan yang betul-betul kebohongan. Yang dimaksudnya adalah at-ta'rid, yaitu ta'rid. Apa itu ta'rid? Ai wa huwa lafdul musyaru bihi ila janibin wal gharadu janibun akhar. Yaitu lafad yang dijadikan musyar bihi, yang dijadikan isyarat kepada sebuah makna sebagian, dan tujuan daripada mutakalim tersebut adalah makna yang lainnya. Contoh yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, inni sakim, saya sakit. Padahal dalam keadaan tubuh beliau sehat. Dikatakan para mufassir, beliau sehat. Yang sakit apanya? Berarti sakit yang dimaksud adalah sakit hati karena kekufuran mereka, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nasafi dalam tafsirnya. Nah, kata-kata tersebut tidak bisa disebut kebohongan mutlak, karena beliau ketika menyebutkan saya sakit tidak berbohong. Sakitnya betul, tapi bukan sakit biasa sakit tubuhnya, tapi sakit hatinya. Wakilah, dan menurut definisi lain, kadzib adalah atau ta'rid adalah huwa khilafut tasrih, yaitu kebalikan daripada tasrih, penjelasan yang ucapan yang jelas, yang sharih. Wa huwa tadminul kalam. Ta'rid itu apa? Berarti tadminul kalami dalalatan laisa laha dzikrun, yaitu ucapan yang mengandung dilalah, yang mana dilalah tersebut tidak disebutkan pada saat pengucapan. Enggak disebutkan pada pengucapan. Yang tadi saya sebutkan tadi, saya sakit, enggak disebutkan sakit hatinya. Saya cuma bilang saya sakit, enggak bohong. Tapi yang dimaksud adalah saya sakit hati. Itulah yang disebut dengan tadminul kalam dalalatan laisa laha dzikrun. Wa summiya ta'ridan, dan hal yang seperti ini disebut dengan ta'rid. Lima fihi minat ta'rid 'anil matlub, karena disebabkan adanya pemalingan, adanya pengalihan daripada yang dimaksud oleh mutakallim. Walakin, akan tetapi, lamma syabahal kadhiba fi suratihi summayya bihi. Akan tetapi pada saat ta'rid ini mirip dengan kadzib dalam bentuknya, maka disebut juga dengan kadzib, kebohongan. Maka apa yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hadis inni kadzabtu salasa kadzibat, maksudnya adalah ta'rid. Dan kenapa kok disebut kadzib? Karena bentuknya bentuk kadzib, gitu kan, walaupun bukan kadzib. Intaha, inilah kalam daripada Imam Al-Baydawi, selesai. Lalu Imam Al-Shibri ini ingin membantah perkataan daripada Imam Al-Baydawi yang menyebutkan bahwa bahwa kebohongan itu hukumnya haram semuanya tanpa pengecualian. Beliau berkata, wa hadza laisa ala itlaqihi. Kebohongan itu hukum haram, kebohongan itu enggak secara mutlak. Fa inna minal kadhibi ma huwa mubahun wa ma huwa mandubun wa ma huwa wajibun wa ma huwa haramun. Li'anna al-kalama wasilatun ilal maqsud. Bisa jadi kebohongan itu ada yang mubah, ada yang sunnah, ada yang wajib, dan ada yang haram. Karena ucapan itu hanya perantara kepada sebuah tujuan. Fa kullu maqsudin mahmudin in amkanat tawassulu ilaihi bisirqi fal kadibu fihi haram. Dan setiap tujuan yang terpuji apabila bisa dilakukan tanpa kebohongan, maka kebohongan itu tidak boleh, dilarang, haram. Dan sebaliknya apabila tidak bisa, wa illam yumkin illa bil kadhibi fa huwa mubahun in kana al maqsudu mubahan wa mandubun in kana al maqsudu manduban wa wajibun in kana al maqsudu wajiban. Sebaliknya, jika tidak bisa dituju dengan kejujuran, maka kebohongan itu
bisa dibenarkan, bahkan hukumnya bisa mubah apabila maksudnya mubah, bisa sunnah apabila maksudnya sunnah, bisa wajib apabila maksudnya wajib. Seperti wa fi hadis At-Tabrani, yang dijelaskan dalam hadis At-Tabrani fil Kabiri, dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir, kullul kadhibi yuktabu ala bani Adam illa salasan. Setiap kebohongan, seluruh kebohongan itu ditulis sebagai dosanya manusia kecuali 3 hal. Yang pertama, ar-rajulu yakdzibu fil harbi fa innal harba khud'ah. Yang pertama, seseorang yang berbohong dalam peperangan. Itu nggak disebut dosa ketika berbohong terus dalam peperangan, karena peperangan itu ya strategi, tipu daya. Ya, pasti ada sebuah yang berupa kebohongan tersebut. War-rajulu yakdzibu 'alal mar'ati fayurdiha. Yang kedua, laki-laki yang berbohong, suami yang berbohong terhadap istrinya untuk mendapatkan ridho istrinya. Istri menyuguhkan makanan asin, kita anggap pas. Istri menyuguhkan makanan hambar, kita anggap pas, enak. Kemudian yang ketiga, warrajulu yakdzibu bainar rajulaini fayuslihu bainahuma. Seseorang yang berbohong di antara kedua orang, yang mana kedua orang tersebut sedang berselisih. Berbohong hanya demi untuk mengislah kedua orang tersebut, maka kebohongan tersebut tidak dicatat kebohongan, bahkan dicatat sebuah kebaikan. Kemudian wa fil hadisin fil awsat, dalam hadis disebutkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat, bahwasanya al-kadhibu kulluhu ithmun illa ma nafa'a bihi muslimun au dafa'a bihi an dinihi. Kemudian disebutkan dalam hadis tersebut, kebohongan itu seluruhnya dosa, kecuali yang mana dengan kebohongan tersebut seorang muslim mendapatkan manfaat yang syar'i. Kemudian seorang muslim dapat menjaga agamanya dengan kebohongan tersebut. Dari dua hal tersebut, kebohongan tersebut tidak dianggap dosa, melainkan dianggap sebuah keharusan untuk menjaga agama dan mendapatkan sebuah kemanfaatan. Dari kami dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.